Selamat pagi semua Bapak Ibu Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini saya Pendeta Resta Karo-Karo kembali melayani semua pemirsa dalam baca Alkitab satu pasal satu hari. Kita telah tiba di Matius pasal yang ke-20. Sebelum kita masuk membaca firman Tuhan, mari kita undang kuasa Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan hormat hanya kepadamu kami persembahkan, Allah kami yang maha tinggi, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan, Allah yang memberikan kehidupan bagi kami. Bapa, pagi ini kembali kami bersyukur atas semua kasih-Mu yang kami rasakan terjadi atas hidup kami. Kami menyadari Tuhan, kami ini adalah manusia berdosa. Dengan segala kekurangan kami menghampiri Engkau. Tuhan, ampunkan kami dari setiap kesalahan yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja dalam hidup kami. Kami memohon Tuhan berikan kami kuasa Roh Kudus untuk memahami firman yang akan kami baca pada pagi ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pagi ini, Matius pasal 20. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 datang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung pada terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir dan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus,
"Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yerikho, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kita telah selesai membaca firman Tuhan dari Matius pasal 20. Firman Tuhan pagi ini tentang perumpamaan tentang orang upahan di kebun anggur. Demikian juga firman Tuhan pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Pemberitaan Ibu Yakobus dan Yohanes bukan memerintah, melainkan melayani. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Kiranya firman Tuhan pagi ini dapat kita renungkan bagaimana Tuhan menginginkan supaya kita tetap bertahan di dalam iman kepercayaan kita, sehingga bukan kita yang menggenapi firman Tuhan dalam Matius 20 ayat 16. Kita sudah lama mengikut Yesus. Jangan sampai saat kedatangan Yesus kita akan menjadi yang terakhir. Demikian juga firman pagi ini mengingatkan bahwa tentang kematian Yesus akan memberikan keselamatan bagi setiap manusia. Menjelang kematian Yesus disalibkan, Yesus berulang kali telah mengingatkan kepada murid-muridnya, dan ini merupakan ketiga kalinya. Tetapi ada saja dari antara murid-murid Yesus yang menginginkan kekuasaan di dalam pemerintahan Yesus sebagai raja nantinya. Mereka memikirkan secara dunia, bukan secara rohani. Pemirsa, terkadang dalam hidup kita sama seperti 2 orang murid Yesus yang memikirkan secara dunia untuk berjalan bersama dengan Yesus, bukan memikirkan hal-hal rohani pertumbuhan iman kita, karena Yesus sebagai Raja kita
yang akan dapat memberikan kita damai sejahtera. Apabila kita memikirkan hal-hal dunia, tentunya kita akan jatuh di dalam dunia. Untuk itu firman Tuhan pagi ini, supaya kita memikirkan hal-hal kerajaan sorga. Pemirsa, Yesus menyembuhkan orang yang buta. Yesus mengatakan, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Orang buta yang tadinya berteriak-teriak, ditegur oleh orang banyak, tetapi dia semakin kuat untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Sehingga tergeraklah hati Yesus, dan orang buta itu pun dapat melihat, oleh karena Yesus menyembuhkannya. Saat ini mungkin kita sama seperti orang yang buta, mempunyai banyak besar permasalahan kita. Datanglah kepada Tuhan, berseru kepadanya, agar Tuhan akan melepaskan kita dari segala permasalahan yang kita hadapi. Mari kita tutup dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih firman yang indah kami dapat renungkan hari ini. Biarlah firman ini Tuhan menguatkan hati kami, menguatkan iman kami, sehingga kami semakin setia menantikan kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Terima kasih Tuhan. Rancangan damai sejahtera Tuhan berikan bagi kami masing-masing. Dalam satu hari ini, Tuhan bersama dengan kami dalam segala aktivitas kami. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih pemirsa diberkati Tuhan. Hari ini kita sudah selesai membaca firman Tuhan. Saya Pendeta Resta Karo-Karo pamit undur diri, dan akhir kata saya sampaikan Tuhan Yesus memberkati.